Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membagikan materi biar Anda semua paham, yaitu kenali dulu profesi DC pinjol biar Anda tidak takut. Nah, agar Anda tidak takut, Anda wajib memang mengetahui siapa sih DC itu dan profesinya seperti apa dan pembagian tugasnya bagaimana biar Anda tidak ada lagi rasa ngeri-ngeri ya. Oke, simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Kawan-kawan semua, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun lewat channel YouTube seperti ini. Mudah-mudahan kalian tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tetap dalam kondisi sehat, bugar, jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti tadi yang saya buka di video di awal, yaitu saya akan membawakan materi untuk mengenal profesi DC atau juru tagih ini seperti apa. Seluk-beluknya dari DC ini seperti apa sih? Agar kalian mendapatkan pencerahan dan sekaligus mendapatkan ilmu. Ini loh DC sebenarnya. Nanti saya akan kupas tuntas dan bedah profesi DC seperti apa. Karena ini juga banyak permintaan dari beberapa penonton ya. Yang ingin, Pak tolong dong dikupas DC itu seperti apa. Inilah saatnya Anda nonton dari awal, pertengahan sampai akhir. Jangan di skip. Karena ini adalah penuh materi dan berbobot sekali ya. Materinya materi daging semua. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian semua. Sebelum kita melangkah ke video selanjutnya, ada baiknya kita berdoa. Karena dengan doa lah semua masalah, semua solusi-solusi insya Allah akan terbuka. Insya Allah di sanalah Allah akan memberikan pencerahan ya buat kalian semua. Pencerahan yang terbaik bukan dari saya, bukan dari konten kreator, bukan dari siapapun, bukan dari mentor, bukan dari tutor, tapi dari Allah Sang Holik yang menciptakan kita semua. Oke teman-teman, kita berdoa ya. Ya Allah, ya Rob, yang maha pengasih, maha penyayang, bukakanlah pintu taubat untuk hamba-Mu ini ya Allah, yang sudah terjerat ke dalam lembah riba pinjol seperti ini ya Allah. Ya Allah, kami benar-benar menyesal ya Allah atas masuknya kami ke dalam riba pinjol seperti ini ya Allah, yang begitu menyiksa kami, yang begitu sudah sangat mencekik leher kami ya Allah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami pasrah ya Allah. Saat ini kami memohon ampunan-Mu, kami ingin tobat ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah, agar kami benar-benar bisa menjauhi riba pinjol ini ya Allah. Ya Allah, hamba juga berdoa untuk kawan-kawan lainnya yang saat ini sedang sakit dan terbaring sakit ya Allah. Sembuhkan mereka, sembuhkan ya Allah, agar mereka bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya Allah. Dan hamba juga berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini mengalami masalah di PHK dari pekerjaannya, diberhentikan dari pekerjaannya ya Allah. Berikan mereka pekerjaan pengganti yang lebih baik, pekerjaan yang diridhoi oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba juga berdoa untuk seluruh nasabah-nasabah yang saat ini bermasalah dengan pembayarannya. Mereka gagal bayar bukan karena kesengajaan ya Allah. Mereka gagal bayar karena memang terhimpit, karena dananya tidak mencukupi ya Allah. Mereka hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan hariannya sehari-hari ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rezeki buat mereka. Bukakan pintu rezeki yang terbaik yang datang dari-Mu ya Allah, agar mereka mampu menyelesaikan segala macam urusan di dalam hidup dan kehidupannya. Ya Allah, perbaiki seluruh rezeki kami, perbaiki seluruh hidup dan kehidupan kami ya Allah. Perlancar segala usaha, ikhtiar, dan semua pekerjaan dan aktivitas yang kami lakukan ya Allah. Berikan semuanya kemudahan dan berikan semuanya keberhasilan ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah kawan-kawan semua, usai sudah kita berdoa untuk membuka sesi materi ya, materi untuk mengetahui siapa sih DC pinjol itu. Ya, kita berdoa agar ketika kita nanti menonton dan menyimak video ini, Allah membukakan wawasan kita agar lebih lagi bisa menampung informasi-informasi yang baik. Ini informasi yang baik tentunya ya untuk mengetahui seberapa jauh sih profesi DC pinjol itu, karena tidak semua orang tahu. Bahkan saya berani menyimpulkan bahwa tidak semua nasabah-nasabah pinjol baik legal maupun ilegal itu tahu siapa sih DC itu dan apa sih profesi yang sebenarnya dan bagaimana mereka bekerja. Nah, ini yang harus saya buka agar Anda lebih luas lagi wawasannya ya. Saya bisa membagikan seperti ini. Saya cerita sedikit karena background saya adalah di bidang penagihan dulunya. Saya dari tahun 90-an, tepatnya di tahun 98, saya sudah mulai berkecimpung di dunia penagihan. Khususnya saya dulu pernah menjadi seorang DC, debt collector. Dulu tuh namanya bukan DC ya, tapi kolektor. Kolektor di pembiayaan. Lalu saya merambah menjadi kepala penagihan, lalu menjadi manajer penagihan, menjadi kepala cabang di beberapa pembiayaan atau leasing dan perbankan dan juga di koperasi simpan pinjam. Lalu saya juga pernah ya di tahun 2020-an menjadi manajer pinjol, tapi khusus di bidang penagihan. Jadi manajer DC pinjol tepatnya ya. Jadi saya menaungi dan membawahi seluruh DC-DC pinjol untuk pinjol legal ya, untuk pinjol legal saat itu ya saya pegangnya, tidak ilegal. Ya, jadi saya akan bagikan materi-materi seperti ini sesuai dengan background saya dan sesuai dengan fakta yang pernah saya geluti. Jadi biar ini menjadikan sesuatu yang baik buat kalian, mencerahkan ya. Mudah-mudahan ya apa yang saya paparkan nanti bermanfaat buat kalian. Tapi teman-teman, sebelum menginjak video selanjutnya, teman-teman bantu saya dong agar channel ini terus berkembang, agar channel ini terus membersamai kalian, agar saya tetap semangat untuk bersama dengan kalian. Gratis ya, namanya subscribe, di-subscribe nih channel Jamal Official Vlog, diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila ini video-video bermanfaat buat kalian, jangan pernah nikmati sendiri, tapi bagikan ke teman-teman lain atau saudara lainnya yang saat ini pasti membutuhkan informasi seperti ini. Insya Allah ini menjadikan salah satu pahala jariah buat kalian semua. Amin ya. Nonton iya, dapat pahala jariah iya. Keren kan? Oke teman-teman, saya buka ya pembukaan. Jadi DC pinjol itu ada terbagi dua ya. Jadi DC yang internal. Misalnya ini saya kupas misalnya ya, dari Aku Laku itu ada DC internal dan ada DC eksternal. Biasanya DC internal ini yang diberlakukan di beberapa pinjaman online atau di beberapa aplikasi ini, itu biasanya mengerjakan dari 1 hari menunggak sampai dengan 90 hari. Dari 1 hari sampai 90 hari biasanya mereka dikerjakan oleh internal. Ya, kecuali ada beberapa case yang namanya aplikasi ini tidak memiliki DC sebanyak itu. Jadi SDM-nya terbatas. Jadi mereka DC-nya itu tidak banyak. Mereka biasanya sudah langsung menggunakan pihak ketiga. Sudah melakukan kerjasama dengan agensi atau vendor-vendor lain di bidang penagihan. Jadi mereka sudah bekerja sama di menunggak mulai 1 hari. Ada beberapa ya saat itu, tapi entahlah. Kalau sekarang saya nggak terlalu update ya. Yang pasti yang saya tahu secara generalnya 1 sampai dengan 30 hari mereka sudah menyiapkan tim dari internalnya atau tim dari aplikasinya langsung. Jadi benar-benar karyawan dari misalnya Aku Lakunya. Jadi karyawan dari langsung dari Kredivo-nya. Biasanya mereka mengerjakan di bucket 1 sampai dengan 90 hari. Paham ya? Jadi 1 sampai 90 hari kemungkinan besar legal-legal ini ya, kita bicara ini aplikasi legal ya, bukan ilegal ya. Jadi legal-legal ini akan bekerja dari internalnya atau dari karyawan aslinya. Karyawan yang benar-benar karyawan dari misalnya Aku Laku atau Kredivo-nya. Paham ya? Dari 1 sampai 90 hari. Nah, ketika sudah menginjak 91 hari, karena mereka tidak mau terbentur oleh aturan dari pemerintah, khususnya dari OJK, sebagai regulator dari pinjaman online legal ini, makanya mereka biasanya bekerja sama dengan pihak-pihak dari penagihan luar atau agensi atau alih daya penagihan atau pihak ketiga yang biasanya kalau misalnya di WA itu kalian suka diancam, akan kami alihkan ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu seperti ini Bapak Ibu.
Jadi pihak ketiga itu yaitu yang kerjasama dengan pihak pinjaman online-nya. Ketika pihak pinjaman online sudah men-stop, tidak melakukan lagi penagihan. Jadi akun-akun yang biasanya dia tagih itu sudah diserahkan ke pihak ketiga. Jadi misalnya Anda sudah diserahkan ke pihak ketiga, berarti dari pihak internal atau dari pihak si aplikasinya tidak akan lagi melakukan penagihan. Mereka mempercayakan sepenuhnya untuk dilakukan penagihan oleh pihak ketiga tersebut. Paham ya sampai sini ya? Jadi dari 91 hari ke atas sampai tak terhingga hari menunggaknya sampai kapan kita nggak tahu, karena kita juga tidak tahu ya mereka perjanjiannya, agreementnya seperti apa antara pihak aplikasi dengan pihak dari pihak ketiga ini. Paham ya sampai sini? Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, tadi kan saya bicara tentang hari. Nah, sekarang fungsi dari DC ini. Jadi ada dibagi dua lagi penagihannya. Ada penagihan secara call contact atau desk collection biasanya ya, yang melakukan WA, telepon, atau SMS. Itu adalah call contact atau desk call. Itu tugasnya ada di dalam, ada di kantor. Jadi tugasnya melakukan hubungan atau melakukan penagihan lewat telepon, lewat WA, lewat SMS, atau via media lainnya yang mereka bisa lakukan sesuai dengan informasi yang sudah mereka dapat untuk menghubungi kalian via mana gitu kan, seperti itu ya. Ada juga yang namanya petugas lapangan, yaitu field call. Dia itu tugasnya langsung terjun ke lapangan untuk mengunjungi nasabah. Itu teman-teman, jadi ada yang mengunjungi nasabah, ke rumah nasabah, ada yang juga langsung ke kantor nasabah. Bila mereka mendapatkan informasi ke kantor nasabah ada alamatnya, seperti itu. Jadi ada dua, desk call dan field call. Desk call adalah tugasnya untuk call contact, dia tidak turun ke lapangan. Biasanya call contact atau desk call ini itu perempuan ya. Biasanya wanita. Setahu saya, sepengetahuan sejauh pengamatan saya itu biasanya perempuan atau wanita yang melakukan WA, SMS, ataupun telepon ya. Coba ya, Anda buktikan kalau misalnya Anda di WA oleh seseorang, tapi misalnya namanya Stefanus, atau namanya Rico, atau namanya Adam, atau apapun lah namanya. Di WA kan bisa kelihatan ya, di WA ketika kita klik ada namanya ya. Anda telepon, sekali-kali Anda telepon, coba dengarkan, pasti itu yang ngangkat kemungkinan besar perempuan. Biasanya mereka rentang usianya itu, yang perempuan itu dipekerjakan itu antara usia 20-an sampai 30. Bahkan ada beberapa yang usia baru lepas dari SMU atau lepas dari SMA ya. Mereka biasanya langsung diambil untuk diperkerjakan kalau mereka mencari tenaga atau SDM untuk penagihan ya. Mereka nanti akan dididik beberapa hari, kurang lebih sekitar 3, 4 atau 1 minggu untuk ikut ya. Biasanya untuk ikut dulu dengan yang senior. Jadi untuk ikut dengan DC yang senior, mereka nanti akan diajarin cara bagaimana untuk ngepres nasabah, cara bagaimana untuk mengenalkan diri, cara bagaimana untuk benar-benar boleh dibilang tanda kutip melakukan intimidasi kepada nasabah. Nah, ya itu. Jadi ada dua, DC ya, desk call, dan FC, field call. Field call yang turun ke lapangan. Paham ya sampai sini? Nah, setelah itu, setelah tadi saya bilang, setelah menginjak ke 90 hari, 91 hari diserahkan, mereka melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau dengan pihak agensi ini. Ya mereka nanti ada kesepakatan berapa persen ya yang mereka dapat ketika berhasil melakukan penagihan. Misalnya di 90 hari sampai dengan 120 hari, karena per 30 hari mereka biasanya ya. 90 sampai 120 hari itu mereka dapat fee berapa. Ketika nasabah ditagih dan berhasil, ketika menginjak usia penagihan 110 hari, nah mereka mendapatkan klasifikasi range berapa yang akan mereka dapatkan insentifnya untuk si pihak ketiga ini. Jadi pihak ketiga ini ketika melakukan kerjasama dengan pihak dari pinjol ini, mereka akan membuat klasifikasi, ya, daftar harga, boleh dibilang list ya, list harga atau list success fee. Jadi 90 hari, 91 hari sampai 120 hari, 121 hari sampai dengan 100 sekian hari. Nanti mereka ada range-nya. Berapa besaran nilai komisinya akan didapat. Dari komisi ini yang didapat itu kan di perusahaan pihak ketiga ini, perusahaan alih daya penagihan atau perusahaan DC penagihan ini, nanti mereka akan langsung membuatkan semacam perjanjian bahwa bila
tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari. Misalnya semua akun itu ya, semua data nasabah itu diserahkan nih. Perjanjiannya biasanya sih 2 bulan ya, antara 2 bulanan ya. Jadi 60 hari. Jadi bila mana 60 hari tidak mencapai sekian persen dari yang ditetapkan oleh aplikasi pinjol ini yang memberikan tugas gitu kan ke penerima tugasnya ini, bila tidak diselesaikan sesuai dengan harapan berapa persennya yang tertagih atau yang harus ditagih, maka itu data akan ditarik kembali dan perjanjian akan diakhiri. Jadi makanya ya banyak sekali sekarang penagih-penagih yang nasabah bingung, kok ini udah berlainan lagi ya, besoknya nasabah udah ganti lagi ya. Kadang-kadang apa yang sudah kita bicarakan kepada DC yang satu itu nanti 1 bulan kemudian udah berubah lagi, dan bahkan DC yang baru ini tidak mengerti ya. Bahkan nasabah suka bilang gini, kan saya sudah bilang nasabahnya sudah meninggal, loh emang kok kamu kok nagih lagi gitu kan, sekarang malah nanya-nanya. Nah itulah karena mereka tidak ada shifting namanya, tidak ada perpindahan yang baik atau informasi yang baik antar petugas yang terakhir menjalankan atau melaksanakan tugas penagihan. Jadi tidak ada shifting yang baik, jadi terputus. Jadi makanya kalau Anda misalnya nunggak nih di bulan Februari, nanti di bulan Maret atau di bulan April pasti akan nagihnya itu akan gelagapan, bingung kalau Anda bilang, ini kan nasabahnya udah meninggal, atau ini nasabahnya udah begini. Mereka tidak akan tahu. Karena itulah saya bilang tidak ada perpindahan yang baik antara tugas yang satu dengan yang lain, karena sudah dikasihkan ke eksternal atau pihak ketiga. Paham ya sampai sini? Jadi petugas-petugas yang ada di eksternal ini, di pihak ketiga inilah mulai belepotan nagihnya. Mulai tidak beraturan. Karena bisa jadi mereka hanya memegang data Anda itu hanya 1 bulan saja, tidak lebih. Jadi kalau misalnya mereka sudah kontraknya dengan pihak dari aplikasi 1 bulan, ya sudah 1 bulan itu. Makanya mereka mati-matian gimana caranya memang intimidasi Anda, meneror Anda benar-benar ya, karena mereka pikir bodoh amat, bulan depan udah bukan gua lagi ini yang nagih. Seperti itu kawan. Dan nomor-nomor yang digunakan itu kalau sudah digunakan untuk melakukan teror atau intimidasi kalian, boleh kalian cek. Setelah meneror kalian, itu nomor tidak akan pernah aktif 1 minggu kemudian. Dipastikan, nomor yang sudah melakukan ancaman kepada Anda, sudah maki-maki Anda dengan kata-kata kasar, kata-kata binatang, bahkan itu bisa, nomor itu bisa nggak hidup lagi, ya, setelah 3 hari pun udah nggak hidup lagi. Jadi mereka bisa menghilangkan jejak dan mereka melakukan pembelanjaan nomor-nomor SIM card itu sebanyak mungkin. Inilah fungsinya. Saya berharap nanti suatu saat yang namanya pendaftaran nomor telepon itu benar-benar diperketat agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang seperti ini. Mereka bisa belanja sebanyak mungkin namanya SIM card, lalu mereka gunakan untuk melakukan teror pada kalian. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa memperketat regulasi untuk membuka nomor baru. Jadi boleh dibilang 1 kartu keluarga hanya bolehlah dipakai untuk 2 nomor atau 3 nomor, agar untuk menghindari hal-hal semacam ini. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kalau kalian sudah paham sampai sini bahwa Deskol itu tugasnya hanya, ingat ya sekali lagi saya garis bawahi, bahwa Deskol atau field call yang tugas ke lapangan untuk melakukan penagihan ke rumah Anda atau ke kantor Anda, mereka tidak memiliki kapasitas apapun. Jadi mereka tidak memiliki kewenangan apapun, apalagi kalau Anda ditakut-takuti akan diblokir NIK, akan dimasukkan ke selik OJK, Anda akan di blacklist, diblokir, diapain lah gitu kan. Mereka tidak memiliki kewenangan apa-apa kawan-kawan. Mereka hanya ditugaskan untuk mengingatkan kalian atas tagihan yang tertunda atau yang belum dibayar. Jadi mereka hanya boleh mengingatkan, bahkan mengambil angsuran pun atau mengambil uang dana cash pun ke rumah Anda, mereka tidak diperbolehkan. Dan saya sudah wanti-wanti dari jauh-jauh hari sebelum video ini nih, ya, saya bilang tidak boleh melakukan pembayaran secara cash kepada si DC atau si kolektornya. Kalian hanya boleh bayar via virtual account. Pastikan virtual account atas nama Anda, bukan atas nama siapa-siapa. Dan pastikan juga Anda tidak pernah melakukan pembayaran dipaksa, sekalipun Anda tidak boleh membayar kepada DC atau kolektornya. Kalau Anda dipaksa untuk menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan tagihan, Anda bisa laporkan, kan itu masuk kepada pemerasan. Nggak boleh itu. Dan Anda bisa telepon langsung kepada customer service-nya ya. Anda telepon aja bahwa saya
sudah dipaksa untuk dilakukan pengambilan uang atau menyerahkan sejumlah uang. Anda itu udah masuk ya ke pasal pemerasan dan itu bisa dipidanakan karena mereka sudah memaksa Anda. Padahal Anda kalaupun ada dana, Anda bisa segerakan, saya akan bayar nih lewat virtual account. Anda tunggu saja di sini, bilang aja seperti itu ya. Mereka butuh kok yang namanya nanti struk bayar atau struk pembayaran angsuran Anda. Ya, karena mereka hidup dari struk pembayaran Anda. Makanya kenapa? Nasabah ini sebenarnya raja ya, penentu kelangsungan dari hidup dari DC-DC ini atau dari perusahaan DC ini, dari perusahaan penagihan ini. Karena tanpa struk bayar Anda, itu tidak bisa diklaim ya. Ingat, struk Anda itu berharga sekali. Struk pembayaran Anda itu sangat berharga di mata DC dan di mata perusahaan penagihan. Karena dengan struk bayar yang Anda kasih, satu lembar itu yang Anda biasa fotokan dan kasihkan ke DC-nya via WA atau via apapun ya, dilihatkan dan difoto lalu dikasihkan ke mereka, itulah sumber penghasilan mereka. Karena itu akan diklaim ke perusahaan dari pinjol ini. Akan diklaim, ini loh. Jadi nanti kalau dia dikasih ya, satu DC itu dikasih tugas 500 orang ya, 500 klaiman itu, 500 struk pembayaran itulah yang akan membuat mereka tersenyum bahwa saya sudah berhasil. Seperti itu. Makanya kalau mereka arogan, mereka marah-marah, mereka intimidasi, mereka ngancam-ngancam kalian. Kalian sudah bayar pun nggak usah aja dikasih. Nggak usah dikasih struk bayarnya juga, mereka udah kelabakan, mereka kelimpungan kok. Karena kalau Anda pun bayar, ya Anda bayar tapi Anda tidak memberikan struk bayar, pihak dari pinjol ini juga nggak akan menyatakan bahwa mereka telah berhasil. Karena mereka kan tidak bisa menunjukkan struk yang Anda pegang. Harusnya kan struk yang Anda pegang itu kasihkan ke DC-nya berupa difotokan dan dikirimkan ke WA mereka. Dan itu mereka akan kumpulkan semua buktinya. Mereka akan tulis ya buktinya bahwa ini bukti dari atas nama nasabah siapa. Ini bukti dari nasabah atas nama siapa. Mereka akan kirimkan. Jadi makanya kalau misalnya mulai ada DC-DC yang rese ya, walaupun kalian sudah bayar, kalian sudah melakukan pembayar, kasih pelajaran mereka. Dengan cara tidak kasih struknya. Pasti mereka akan gelagapan. Pasti mereka akan bingung dan uring-uringan kan ya. Nasabah sudah bayar tapi tidak ngasih struknya. Gue gimana mau klaimnya dan gimana buktinya bahwa nasabah itu udah bayar ya. Mungkin bisa saja ya akan dicari datanya di kantor aplikasinya. Tapi aplikasinya mana mau nyari. Nyari satu-satu dari seratusan ribu nasabah bisa jadi jutaan nasabah ya. Oke, kawan-kawan paham ya sampai sini. Jadi tadilah sekelumit tentang masalah pekerjaan DC tersebut ya. Jadi DC itu hanya mengingatkan kalian untuk melakukan pembayaran. Tidak ada proses apapun. Dia tidak bisa memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran. Dia tidak bisa untuk melaporkan ke Slik OJK. Karena begini ya. Jadi mereka tuh hanya kerjasama di bidang penagihan saja, bukan kerjasama untuk melakukan pelaporan ke Slik OJK. Jadi kalau ada yang DC yang bilang, kami akan laporkan ke Busdapil, kami akan laporkan ke blacklist untuk di blacklist di Slik OJK dan lain-lain seperti itu. Abaikan kawan-kawan. Itu adalah bentuk stres dari mereka dan bentuk dari strategi mereka untuk Anda menyegerakan pembayaran. Jadi Anda yang sudah nonton video ini, saya harap Anda paham. Jadi segala macam bentuk teror yang mereka lakukan itu adalah semata-mata untuk menyegerakan kalian bayar. Tidak akan pernah berdampak apapun. Apalagi kalau sampai mereka mengancam akan diproses secara hukum. Ente kan kerjasamanya hanya boleh untuk melakukan memperingatkan nasabah untuk bayar. Nggak ada itu. Untuk tugas melakukan proses hukum, untuk tugas melakukan gugatan. Emang ente siapa? Ente kan juru tagih, bukan advokat, bukan kuasa hukum yang berwenang atau bisa melakukan itu semua ya. Teman-teman, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir atas hal-hal yang tadi saya sebutkan, karena tidak akan pernah berdampak apapun atas penagihan yang dilakukan oleh DC ini. DC hanya semata-mata mengingatkan kalian untuk menagih. DC tidak bisa mengambil angsuran Anda di rumah dan tidak bisa mengambil secara cash angsuran. Pembayaran apapun, segala bentuk pembayaran hanya dilakukan via virtual account, tidak via fisik. Paham ya? Kalau kalian paham, mohon untuk tulis di kolom komentar, saya paham. Jadi saya bisa mempunyai gambaran bahwa Anda setelah menonton video ini benar-benar paham, oh ini loh tugas DC. Kalian kalau misalnya kurang
mengerti, silakan kalian tanyakan kembali di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab ya. Jadi kita ada interaksi. Semoga dengan ada interaksi seperti ini, saya bisa mengembangkan lebih baik lagi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh para penonton saya ini, apa yang dibutuhkan oleh para penonton di YouTube saya ini, agar saya bisa memberikan lebih lagi dan lebih lagi buat kalian, agar kalian bertambah wawasannya, bertambah keilmuannya. Insya Allah ya, yang saya berikan ini walau sedikit, walau mungkin tidak sempurna ilmu yang saya berikan, wawasan yang saya berikan kepada Anda, tapi setidaknya menambah sedikit ya ketidaktahuan Anda. Mudah-mudahan dan insya Allah ini menjadi sesuatu yang berkah buat saya dan buat Anda semua. Oke teman-teman, sepertinya kita harus akhiri video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat siapapun yang menonton, buat kalian semua yang khususnya saat ini sedang gagal bayar, sedang ingin informasi yang mendalam tentang proses penagihan atau profesi penagihan ini, dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, kita tutup dengan doa, karena kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan menjadi berkah. Yuk kita doa. Ya Allah, ya Rob, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa seluruh keluarga besar kami, saudara-saudara kami, teman dan sahabat kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, terima tobat mereka ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah, untuk kami lepas dari jeratan riba pinjol ini, dan kami tidak ada keinginan atau hasrat untuk kembali terjerat dalam pinjol ini ya Allah. Ya Allah, berkahi seluruh usaha kami ya Allah, perlancar seluruh usaha ikhtiar pekerjaan kami ya Allah. Berikan semuanya kemudahan ya Allah, berikan semuanya kelancaran dan keberhasilan ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesehatan agar kami dapat menunaikan semua aktivitas ini dengan baik ya Allah, agar kami menunaikan semua kegiatan untuk menghidupi keluarga kami ini sesuai dengan keridhaan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Ya, selesai sudah saya membawakan video kali ini. Mudah-mudahan materi ini benar-benar bermanfaat buat kalian semua, dan silahkan kalian bisa share ke teman-teman kalian agar lebih jauh lagi ya, lebih luas lagi informasi ini menjangkau saudara-saudara kita dan teman-teman kita lainnya. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber saya khususnya, saya berdoa buat kalian agar Allah menurunkan rezeki yang terbaik. Allah akan menurunkan rezeki yang bertubi-tubi setiap hari menghampiri kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, terima kasih. Saya pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!